Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di Masjid Istiqlal, setiap hari pada sholat duhur diselenggarakan dialog duhur. Pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dialog duhur disampaikan oleh Kiai Haji Romli Jawahir LC.MA. Pada kesempatan ini beliau membahas atau mengkaji masalah tafsir Al-Munir ke surah Az-Zariyat ayat 55 sampai 58. Untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama mengikuti yang disepakkan oleh Al-Mukarram Ki Haji Romli Jawahir. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Romli Jawahir MA selaku pengampu kajian tafsir Al-Munir, yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan membacakan tafsir surah Az-Zariyat ayat 55 sampai 58. Untuk selanjutnya kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Romli Jawahir MA, fal yatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam khaira nabiyyin arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarham wa tahannan ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allahu jalla wa azza fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini 9 Rabiul Tsani 1446 Hijriah kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat zuhur yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majlis mulia ini, majlis ilmu, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya. Kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu
jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah. Begitu juga segenap pemirsa channel YouTube Istiqlal dimanapun Anda berada. Kajian pada siang hari ini di At-Tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj karangan Ad-Doktor Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili di surat Az-Zariyat ayat 55 sampai 58 yang di awal tadi saya bacakan. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini bercerita tentang Allah menciptakan kita manusia dan jin semata-mata hanya untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun. Ibadah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Gampangnya ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang syarat dan rukunnya begitu ketat. Sedikit saja keluar dari syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka batalat al-ibadah, batal atau rusak ibadah kita. Contoh ibadah mahdhah adalah salat, zakat, haji, puasa. Di samping ibadah mahdhah ada ibadah ghairu mahdhah. Seluruh aktivitas kita dari sejak bangun tidur sampai beranjak tidur lagi bisa punya nilai ibadah. Bekerja kita bisa punya nilai ibadah, tidur kita bisa punya nilai ibadah. Antum duduk di siang ini di rumah Allah di Masjid Istiqlal ini bisa punya nilai ibadah. Yang membedakannya apa? Ada orang yang duduk sekedar duduk santai, tapi ada yang duduk memang dia sengaja ingin beriktikaf. Maka di awal tadi saya mengajak nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini, supaya duduknya kita ini punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, saya baca tafsirnya di At-Tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Sekali lagi ini tulisan Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Allah yarham, asalnya Syria. Dia anak hanya seorang petani kecil, tetapi subhanallah mujahadahnya dalam menuntut ilmu begitu gigih. Kebetulan Al-Fakir dulu sempat belajar di Syria, dan di momen-momen tertentu Al-Fakir pun sempat singgah di kediaman atau ruang kerjanya Allah yarham Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Ruangan yang begitu luas, buku-bukunya itu seakan sudah terbuka seperti ini. Jadi dia pindah dari satu buku ke buku yang lain. 24 jam sama waktunya yang diberikan Allah kepada Allah yarham Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, sama dengan kita. Tapi 2/3 dari 24 jam ini dia pakai, dia pergunakan untuk bertaamul dengan kutub, berinteraksi dengan buku. Maka tidak usah heran kalau beliau menjelma menjadi sosok ulama yang bukan berkaliber nasional, bahkan internasional. Anak seorang petani, lagi-lagi karena mujahadah beliau. Masyiral muslimin, di ayat ini sekali lagi bercerita tentang Allah memerintahkan kita beribadah, dan Allah juga menyuruh para duatnya untuk senantiasa mengingatkan. Hari ini diingatkan, besok diingatkan, dan jangan pernah untuk merasa bosan mengingatkan orang beribadah kepada Allah. Karena sekali lagi kita manusia dan jin diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka di ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Tetaplah, sekali lagi tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tafsirnya, walakin tabi'at tadzkir, terus saja ingatkan orang untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Wa'iz bil Quran, nasihati dia dengan Al-Quran, terutama orang-orang man amana bihi min qaumika, orang-orang yang beriman kepada Allah. Fa inna tadzkir yanfa'uhum, mudah-mudahan kita mengingatkan mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah akan mendatangkan manfaat buat orang-orang yang kita ingatkan. Wa au innama tantafi'u bidzikra,
al-qulubul mu'minah al-musta'iddah lil hidayah. Ada orang yang memang hatinya punya kesiapan untuk menyongsong hidayah. Saya mengatakan hidayah itu ada yang ilhamiyun, tapi hidayah itu ada yang kasbiyun. Ilhamiyun datang sekonyong-konyong begitu saja. Contohnya Sayyidina Umar. Betapa marahnya Sayyidina Umar ketika tahu bahwa adik perempuannya Sayyidah Fatimah itu beralih agama dari agama nenek moyangnya ke agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergegas dia menuju ke rumah adiknya Fatimah. Didapatinya Fatimah itu sedang membaca Al-Quran. Dia marah, dia rebut Al-Quran, dia lempar Al-Qurannya. Tapi hidayah ilhami saat itu datang, menyeruak ke dalam hati Sayyidina Umar. Masyarul muslimin, ini yang disebut dengan hidayah ilhami. Yang kedua ada hidayah yang disebut dengan hidayah kasbiyun. Ada hidayah yang harus memang dijemput. Antum menyengaja zuhur ini meluangkan waktu antum pergi ke Istiqlal, saya ingin sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah saya ingin duduk sejenak beriktikaf. Mudah-mudahan duduknya antum di sini dihitung sebagai ibadah, menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bercerita dulu seorang perempuan namanya Anna Maria Skimmel. Dia dosen terbang asalnya Jerman. Subhanallah. Anna Maria Skimmel itu dihafal Al-Quran. Bahkan untuk menunjang pemahamannya tentang ayat-ayat Al-Quran, dia hafal tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Dia hafal ribuan hadis, dia hafal buku Riyadhus Shalihin. Untuk menopang pemahamannya dia pun membaca buku Subulus Salam. Dia baca buku Ummu Kutubut Tasawuf, induk buku tasawuf yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Bab tentang Ajaibul Qulub hampir setengah hafal dia. Karena Anna Maria Skimmel itu sudah bolak-balik membaca buku Ummu Kutubut Tasawuf, Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Tapi begitu dia berdialog dengan Al-Habib Baharun, ternyata kemudian Al-Habib Baharun tahu bahwa Anna Maria Skimmel ternyata tidak beragama. Dari mana dia tahu? Ketika sampai pesawatnya transit di Jordan, penumpang-penumpang menurunkan barang-barang bawaannya termasuk yang ada di kabin-kabin, dibantu oleh Al-Habib Baharun. Tapi begitu Anna Maria Skimmel akan mengangkat koper-kopernya atau tas-tasnya, tersembul dari balik bajunya itu kalung salib. Padahal dia hafal Al-Quran, dia hafal tafsir, dia hafal ribuan hadis, bahkan dia menguasai Ummu Kutubut Tasawuf, tulisannya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Betapa terkejutnya Al-Habib Baharun. Kok orang yang hafal Al-Quran, yang hafal ribuan hadis, yang menguasai tasawuf, ternyata dari balik kalungnya itu tersembul kalung salib. Maka kemudian dia berjanji untuk menjelaskan bahwa dia, kalung tersebut adalah peninggalan ibundanya. Lalu didesak oleh Habib Baharun, bunda ini agamanya apa? Baru Anna Maria Skimmel itu mengatakan, saya ini tidak beragama, saya ini ateis. Kurang apa dengan Anna Maria Skimmel? Tapi hidayah, dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, ayo terus kita ingatkan orang bahwa misi mereka hidup di atas muka bumi ini adalah liya'budun, untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tafsir ini dikatakan wa'iz bil Quran, nasihati dengan Al-Quran. Jadi kalau saya boleh katakan, ibadah yang paling afdol adalah ibadah yang maftaradahullah. Ada hadis qudsi yang bunyinya wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada yang lebih afdol kecuali dengan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Jadi ibadah yang paling afdol adalah ibadah yang difardukan Allah. Ibadah paling afdol yang difardukan oleh Allah adalah salat.
Salat yang paling afdal adalah Jumat. Baru setelah itu salat fardu, subuh, kemudian isya, kemudian asar, zuhur, baru maghrib. Masyiral muslimin, ini ibadah yang paling afdal. Kalau salat subuh, Rasul bersabda, man shalla as-subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Yang salat subuhnya berjamaah, dia seperti orang yang melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Wa man shalla al-isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Yang sembahyangnya isyanya berjamaah, dia seperti orang yang melakukan qiyamul lail setengah malam. Masyiral muslimin, zikir paling afdal tidak ada lain. Zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran seperti yang termaktub di tafsir Allahyarham Al-Ustadz Dr. Wahba Al-Zuhaili, wa'idh bil Quran, nasihati orang dengan Al-Quran. Jadi zikir paling afdal adalah Al-Quran. Ada hadis qudsi yang bunyinya, di hadis qudsi tersebut, kalau seseorang disibukkan dengan zikir sampai dia tidak meminta, man syaghalahu zikri. Ada orang yang sibuk berzikir sampai dia enggak meminta. Kalau kita ini sepertinya lebih banyak memintanya, apalagi kalau sudah meminta rizki. Doa kita, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan, kalau perlu min ghairi ta'abin wala masyaqqatin. Tapi ada hadis qudsi yang punya, man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu ma sa'alahu sa'ilun. Yang sibuk berzikir sampai dia tidak meminta kepada Allah. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi tersebut? Saya akan berikan dia yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat lagi, sibuk dengan Al-Quran. Man syaghalahul Quran an zikri wa mas'alati a'taitu afdala ma sa'alahu sa'ilun. Yang sibuk zikirnya itu dengan Al-Quran, sampai zikir-zikir yang lain dia tidak baca, dia abaikan. Syaghalahul Quran. Zikir-zikir yang lain dia tidak baca, dia tidak pernah meminta. Maka Allah di dalam hadis qudsi tersebut mengatakan, a'taitu afdala ma sa'alahu sa'ilun. Aku berikan dia yang terbaik, yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Masyiral muslimin. Kemudian di tafsir ini dikatakan, wal murad annal i'rad an ta'ifatin ma'lumatin li adami qabiliyatihim al-huda la yujibu tarkul ba'dil akhar. Terus saja berdakwah, terus saja ajak. Ada orang yang menjawab ajakan tersebut, tapi ada orang yang menolak ajakan tersebut. Tidak usah bosan untuk terus mengajak. Sekali lagi, terus saja ajak. Jangan pernah bosan untuk mengajak. Mungkin hari ini dia tidak mau mengikuti ajakan kita, tapi mudah-mudahan esok atau lusa dia mau mengikuti ajakan kita. Terus saja ajak. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau orang sekian banyak kita ajak tidak ada yang terpanggil, jangan pernah tinggalkan ajakan tersebut. Saya yakin dari sekian banyak orang yang hadir pasti akan ada satu atau dua orang yang mengikuti petunjuk yang kita sampaikan. Tsumma bayyana Allah Ta'ala al-ghaya min khalqis tsaqalain. Setelah Allah menyuruh kita semuanya untuk terus mengingatkan umat manusia ini agar beribadah kepada Allah, lalu Allah lagi-lagi di sini menerangkan bahwa tidaklah dia ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'annal musyrikin kadzdzabu rasul. Tapi orang-orang musyrik dulu mendustai sang rasul. Wa taraku ibadatal khaliq. Dia tidak mau beribadah kepada Allah sang pencipta. Maka di firman ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Al insu wal jinnu la yakhluquhum Allah illa lil ibadah. Tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah dan untuk mengetahui Allah. La lihtiyaji ilaihim. Tafsirnya, Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Jadi ibadah kita bukan karena Allah yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Kita sembah Allah atau kita tidak sembah, Allah tetap saja azim. Tapi ingat, man azzamahu azim wa man adzallahu zalil. Siapapun yang mentakzim Allah
dengan mentaati perintah-perintahnya, imtitsalul awamir wajtinabun nawahi azim. Siapapun yang mentakzim Allah dengan mengikuti perintah-perintahnya, menghindari larangan-larangannya, dia akan ikut mulia. Begitu sebaliknya, waman adzallahu dzalil, siapapun yang melecehkan Allah, tidak mau mengikuti perintah-perintahnya, tidak mau menjauhi larangan-larangannya, dzalil, dia akan jatuh hina. Maka di ayat ini kita diperintahkan untuk beribadah bukan karena Allah berhajat kepada kita, tapi kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Yang bunyinya kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'raf fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Artinya kata di ungkapan ini, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Seakan Allah Subhanahu wa taala itu sebuah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa aradtu an u'raf, maka aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arafuni, dengan aku ciptakan makhluk, maka mereka semuanya mengenal aku. Jadi sekali lagi kita beribadah hanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap agung meskipun kita semuanya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mujahid di dalam tafsir yang ditulis oleh Profesor Wahb Az-Zuhaili mengatakan, hadza kalamun jadidun musta'naf li taqriri wa ta'kidil amr bidzikr. Ini seakan-akan ajakan untuk menguatkan orang, mengajak orang lain beribadah kepada Allah, mencegahnya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dikatakan fa inna khalqahum lil ibadah yastad'i dawamat tadzkir. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka kita terus disuruh untuk mengingatkan orang. Sekali lagi, misi kita adalah ibadah kepada Allah. Maka terus ingatkan siapapun agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di sini kenapa Allah dahulukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ternyata hikmahnya yang ditulis Allah yarham Profesor Wahb Az-Zuhaili, wa hikmatu taqdimil jin alal insi anna ibadatum sirriyatan la yadkhulu hariya ka ibadatil ins. Ternyata jin itu kalau beribadah bisa jauh lebih baik dari manusia. Karena jin itu kalau beribadah tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah. Ingin dilihat orang, ingin dikatakan bahwa dia ahli ibadah. Karena memang jin itu tidak terlihat oleh pandangan mata kita manusia. Berbeda, kata Profesor Wahb Az-Zuhaili di dalam tafsirnya ini, dengan kita anak manusia. Nahnu yadkhuluna ar-riya was sum'ah. Kita kerap kali ada keinginan untuk dilihat orang, ingin dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang soleh, kita adalah ahli-ahli ibadah. Maka di ayat ini Allah kedepankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di ayat selanjutnya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Kita diperintahkan untuk beribadah, bukannya Allah meminta rizki sama kita, enggak. Tapi malah justru sebaliknya. Maka di ayat yang 57, ma uridu minhum min rizkin, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Jadi kita menyembah Allah bukan Allah ini yang minta makan sama kita, yang menghendaki rizki, malah justru sebaliknya. Di firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha ayat 132, 132, rizki kita itu sebanding dengan baik tidaknya ibadah kita. Jadi semakin baik ibadah kita, akan semakin baik juga rizki yang kita akan dapatkan. Mana dalilnya firman Allah Thaha ayat 132? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka ya Muhammad bis-shalah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu ya Muhammad untuk salat. Suruh keluargamu ini dalam menegakkan salat untuk bersabar. Karena salat itu enggak gampang.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan mereka untuk bersabar. Mau hujan, mau panas, mau siang, mau malam, mau lagi susah, mau lagi senang, ayo terus beribadah, salat. Sekali lagi, salat adalah ibadah yang paling afdal. Apa ayat selanjutnya dari ayat ini? La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kata Allah, saya enggak minta rizki sama kamu. Nahnu narzuquka. Malah sebaliknya, saya yang akan memberikan rizki kepada kamu. Artinya apa? Rizki kita itu amat sangat sebanding dengan ibadah kita. Semakin baik ibadah kita, maka semakin baik juga rizki kita. Baik rizki di dunia maupun rizki nanti di akhirat ketika kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lagi-lagi mengajak, ayo jaga salat kita. Jaminannya itu Rasul, kata Rasul, man hafadhu ala shalawatil khams. Siapa saja yang memelihara salat fardunya yang 5 waktu, dilakukan secara berjamaah, ruku'aha wa sujudaha wa